kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Empat FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yalah Sobat Budaya, masih berewang cek pilih kembali tentunya di menit ke-7 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Dan seperti informasi di awal tadi yang sudah disonding, bahwasannya di setiap jam 11 siangnya kita bakal ada program spesial, ada yang namanya Teras UMKM edisi Loka kita. Kita bakal mengundang salah satu penggiat UMKM untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan tentunya sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang, langsung dari owner Briani Mandi dan Puding Palembang, ada Sheila Mita. Halo, selamat siang. Selamat siang Sheila. Oke, alhamdulillah sudah meluncur dan juga mendarat dengan baik ya di RRI Pro 4 Palembang. Oke, jadi sudah hadir membersamai kita langsung owner dari Briani Mandi Puding Palembang, ada Sheila Mita, dan hari ini kita juga bakal membahas mengenai menu combo biryani dan puding strategi meningkatkan nilai order. Oke, kita kenalan dulu biar lebih akrab ya. Oke, Sheila boleh kita ceritakan sedikit aktivitasnya selain di UMKM ini apa aja nih? Ngurusin orderan sih Kak. Terus bikin konten-konten kayak di IG, terus TikTok kayak gitu. Lebihnya lihat lebih ke orderan sih bikinnya sekarang. Oke, jadi lebih fokus ke orderan ya. Oke, jadi ini kegiatan ini menjadi kegiatan utama Sheila atau sampingan aja nih? Utama sih Kak. Oh, saat ini utama ya. Oke, jadi memang Sheila berkecimpung di usaha ini ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya Sheila pernah kerja juga di tempat lain sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah langsung merintis usaha ya? Iya, benar. Tamat dari sekolah langsung bikin puding. Usaha ini? Iya. Oke, baik. Sebelum ini juga banyak bikin-bikin, pernah juga jualan sarapan, pernah juga jualan salad buah di Kambang Iwa kayak gitu Kak. Sampai akhirnya Sheila fokus di puding sama nasi biryani. Nasi biryani, iya. Oke. Kita sedikit cerita tentang namanya kali ya. Jadi namanya nih kenapa bisa menjadi Briani Mandi? Awalnya itu pengen masyarakat Palembang itu kalau cari nasi biryani itu langsung keluar Kak di sosmed, Briani Mandi Palembang kayak gitu kan. Kalau misalnya cuman nama yang lain mungkin kayaknya nggak keluar gitu. Jadi biar lebih mudah aja sih. Oke, jadi itu kayak salah satu strategi ya, benar. Siasat untuk netizen gitu, untuk pas mereka search nasi biryani munculnya nasi biryani Mandi. Benar. Wow, mantap. Oke, jadi berawal dari usaha puding dulu. Iya. Puding di tahun 2021 puding dulu, terus juga menambah menu ini. Iya. Nasi biryani Mandi ini dari sejak tahun berapa? Kalau nasi biryani mungkin tahun 2022 ya Kak. 2022. Oke. Jadi yang membuat Sheila untuk tertarik untuk mengembangkan nasi biryani ini apa? Pertama kali yang melatar belakang awalnya ini. Tuh lihat di IG Kak, itu kayaknya belum ada jual nasi biryani di Palembang. Nah, kalau di kota lain itu udah banyak Kak jual. Iya, jadi kebetulan Mama Sheila juga suka masak kan. Coba bikin nasi biryani. Oke. Iya, udah coba bikin nasi biryani dan ternyata banyak yang minat. Udah gitu. Oke, tapi nasi biryani ini sebenarnya lumayan susah kan masaknya kan? Iya, masaknya susah kan. Susah, terus juga ada juga tahapan-tahapannya kan, nggak seperti kita masak nasi pada umumnya. Iya. Terus juga berasnya juga beda kan. Berasnya juga iya, beda. Berasnya yang panjang-panjang itu Kak. Beras basmati itu.
Oke. Oh berarti ini yang pertama kali bisa bikin nasi biryani ini Mama? Iya, Mama. Oh Mama. Jadi Sheila berapa lama nih? Berapa lama Sheila akhirnya bisa membuat nasi biryani ini belajar dari Mama? Kalau selama ini sih bumbu-bumbunya itu dari Mama semua, Kak. Oh. Kalau Sheila ini lebih ke puding sebenarnya. Puding. Kurang kalau makanan yang asin-asin. Tapi karena Mama suka kan, jadi Sheila upload kan di IG kayak gitu, di TikTok. Ya udah, jadi jalan terus. Tapi kalau sekarang Mama udah nggak bikin lagi, cuma masih Mama yang racik bumbu kayak gitu. Oh masih tetap ada support system dari Mama ya. Oke, tapi Sheila pribadi bisa bikin biryani? Bisa. Wih, mantap dong. Jadi tinggal poles-poles sedikit, resepnya sama dengan Mama ya. Mudah-mudahan sentuhan tangannya juga sama nanti. Iya. Oke, tapi Sheila berarti pakemnya lebih ke puding. Iya. Oke, jadi Sheila kenapa nih bisa bikin puding tuh gara-gara apa nih? Apa suka makan puding atau gimana dulu? Sheila tuh dari sekolah dulu, Kak, seneng makanan manis ya. Nah, jadi awalnya tuh jual salad buah dulu. Terus lama-kelamaan disuruh Mama coba bikin yang lain selain salad buah, karena kan banyak, Kak, yang jual salad buah. Udah, jadi Sheila coba bikin puding. Awalnya bikin dulu tumpeng kayak gitu kan, Kak. Terus juga susah kan bikin puding itu kan lebih lembut kan, Kak. Iya. Jadi dibikin lagi, Sheila cari lagi resep-resep yang lain kan. Ya udah, jadi bikin tumpeng. Lama-kelamaan banyak yang beli. Oke, responnya bagus Iya, ya. responnya bagus. Bikin yang tumpeng kecil lah, tumpeng besar, yang tart. Oke. Udah dari situ jadi ya sampai sekarang banyak yang order. Jadi fokusnya di puding sama nasi sekarang. Oke, baik. Ini sebenarnya satu kesatuan ya. Jadi kalau sudah makan nasi, dessertnya puding. Iya, benar. Gitu. Oke. Ada lagi kah menu-menu lain? Menu lain paling tambahan, Kak, di Oh, toko. tambahan. Kayak Oke. kopi, teh kayak gitu ada di toko. Oke, jadi kalian ini memang jualannya ada kiosnya ya? Iya, ada kiosnya. Ada kios sendiri. Itu bisa sistemnya gimana nih? Order atau gimana kalau misalnya mau Kalau beli? puding sama nasi sekarang udah ready terus, Kak, di toko. Oh, ready terus. Iya, ready terus. Kalau dulu kan pesanannya online aja. Tapi kalau sekarang udah ready terus. Kalau stoknya habis langsung dibikin. Jadi fresh, benar-benar hari itu bikinnya. Oke. Jadi apa namanya, setiap yang mau sudah ada Iya, gitu ya? benar. Kadang langsung offline beli, Kak, orang langsung ke toko, pilih misalnya yang mana, langsung disiapin setengah jam selesai kayak gitu. Oke. Jadi Kak Pili tangkap tadi untuk produksinya, untuk puding masih dikelola oleh Sheila ya? Iya. Nah kalau untuk biryaninya diikutkan juga Mama ya? Iya, diikutin Mama juga. Oke. Nah jadi kalau untuk misalkan tahapan kayak membeli bahan, sama Sheila sama Mama atau gimana? Sheila sendiri sekarang. Oh Sheila sendiri, tapi tetap dikontrol sama Mama ya? Iya, benar. Oke. Kayak yang penting-penting aja gitu, Kak, kalau sama Mama tuh, kayak bumbunya kayak gitu kan. Tuh. Tapi setiap masak pasti didampingin Mama kalau yang nasi. Iya, kalau nasi. Wih, keren dong. Jadi memang ini sebenarnya nasi biryani ini susah loh ya, susah. Iya, susah. Masaknya susah, kalau misalkan nggak benar-benar pasti nggak ketemu rasa yang pas ya. Tapi alhasil ini sudah bertahan lebih dari hampir 3 tahun atau 2 tahun? Lebih kayak nggak 3 tahun. Udah mau 3 tahun ya. Nah ini bukan perkara yang mudah untuk bisa konsisten sampai di saat ini. Dan ini juga masih eksistensi sampai sekarang karena memang rasa yang dihadirkan nggak berubah dari awal ya. Oke. Nah kalau untuk nasi biryani ini yang paling banyak pembelinya itu dari kalangan mana nih Sheila biasanya? Kalau menurut Sheila? Kayaknya semua deh, Kak. Semua. Iya, karena kan kadang Gen Z juga beli nih misalnya kayak buat acara karena mewah, Kak, dilihat orang nasi biryani kayak gitu kan. Terus juga ada juga yang acara, sebenarnya semua acara bisa sih, Kak. Semua acara. Oke, ini kayak untuk momen-momen tertentu gitu ya. Iya, ulang tahun tuh paling banyak, Kak. Ulang tahun tuh paling banyak permintaan ordernya. Iya, apalagi pas Idul Adha, Idul Fitri itu banyak banget buka puasa. Untuk ngasih hampers ya. Benar. Wih, mantap dong. Jadi memang kalau nasi biryani ini kelihatannya kayak benar kata Sheila tadi mewah gitu mewah, ya. Kak, dilihat orang kan. Jadi kayak ya pokoknya lebih ini aja lah gitu, kayak lebih kelihatan mahal ya. Lebih kelihatan mahal aja kalau misalkan dikasih ke orang yang hadiah gitu ya. Oke, nah tapi kalau misalkan ini kayak corporate gitu, perusahaan gitu, sering order juga? Iya, biasanya dari bank, Kak. Oh, bank. Kayak mereka lagi ada acara apa, hari jadi apa gitu ya.
waktu itu ulang tahun Bank Mandiri kayak gitu kayak beli itu diantar ke setiap bank kayak gitu. Oh, setiap bank. Iya, dianterin. Setiap cabang-cabang Iya, itu. dianterin Kak. Satu cabang tuh satu kayak gitu, satu tampah gitu. Oh, banyak dong. Itu sampai berapa kemarin? Waktu itu paling banyak berapa ya? Mungkin 20-an lebih Kak. Wih, repot juga tuh. PR juga sebenarnya bikinnya ya, tapi berdua sama mama. Iya, kan dibantuin tim Kak. Oh, ada tim juga. Iya, udah ada tim. Oke, jadi kalau misalkan permintaannya banyak, ordernya banyak, timnya turun juga Iya. ya. Nah, tapi untuk sehari-hari masih Hari-hari dihandle sama sama mama. tim juga. Oh, sama tim juga. Oh, berarti sudah ada yang kerja juga ya di Iya. situ ya. Oke, luar biasa nih. Jadi bisa membagi berkah juga kepada yang lain ya. Oke, tapi kalau puding sama biryani ini untuk saat ini gimana nih? Tupoksi penjualannya sama atau lebih dominan kemana sekarang? Kayaknya sama deh Kak. Oh, sama Iya. berimbang ya? Iya, karena kadang misalnya ada yang beli nasi Kak ya, dia ambil ke toko. Oh Mbak ada puding juga ya? Sekalian Kak beli juga iya, puding kayak iya, gitu. iya. Nanti beli puding, oh Mbak ada nasi biryani ya? Beli nasi juga kayak gitu Kak. Oh iya, itu penting di display Iya. tadi ya. Jadi setiap yang mau pengen puding, pengen juga biryani. Iya, benar. Yang pengen biryani, pengen juga puding. Wah, luar biasa. Oke, karena memang ini makanan ini ya saling ini tadi ya. Jadi kalau sudah makan biryani kan pengen dessert Iya, juga puding benar. tadi yang manis-manis. Oke. Nah, kalau menurut Sela sendiri tahapan membuat biryani sebenarnya susah nggak sih, Sel? Kalau udah biasa kayaknya enggak ya Kak. Enggak. Kalau udah biasa, tapi kalau awal-awal susah Kak, awal-awal. Boleh nggak sih spill kayak cara bikinnya sedikit gitu? Kalau Sela sekarang bikinnya Kak lebih ke modern Kak. Pokoknya bumbu sama berasnya sama santannya kita pakai santan juga Kak. Nah, sama santannya itu dimasukin ke rice cooker Kak biar Rice cepat. cooker. Oke, Iya. ya. Kalau dulu kan kalau yang biasanya tuh pakai yang besar itu Kak, kayak alat besar itu masaknya. Nah, jadi biar mudah buat yang di toko juga mudah bikinnya timnya. Saya bikin jadi pakai rice cooker aja. Rice cooker sekarang. Jual juga Kak saya yang bumbunya sama berasnya itu jadi bisa masak di rumah. Oh, Kayak gitu. ada juga Iya, ada bahan-bahannya. juga. Oke. Jadi kalau misalnya mau bikin di rumah tinggal order aja ada gitu. Oke, tapi ya kalau misalkan bikin di rumah ya jangan berharap harus sama hasilnya ya. Apalagi untuk pemula harus banyak sekali melihat tutorialnya gitu. Oke. Iya. Di situ dibuat juga Kak kayak langkah-langkah bikinnya sama Iya, Sela ada juga Kak keterangannya langkah-langkahnya. gitu. Iya benar. Oh, bonus dong. Jadi pokoknya ini juga bisa menjadi peluang usaha sebenarnya ya. Iya. Kalau misalkan ditekuni. Benar. Tapi memang kalau misalkan mau belajar ya nggak mungkin lah istilahnya langsung enak ya. Iya. Pasti bertahap juga. Oke, luar biasa nih. Jadi memang ini sudah dijual juga bahan-bahannya, jadi bisa bikin sendiri. Terus juga kalau misalkan yang ready juga ada juga ya. Iya. Oke, nah sejauh ini penjualan dari Sela ini di toko ya, di Iya. toko sama di online. benar. Ada juga kah? Misalkan kayak pernah ikut festival food atau gimana gitu, pernah buka tenan di mana gitu, pernah juga? Enggak Kak, belum pernah Belum kalau pernah. bikin, iya. Tapi pernah kepikiran juga nggak kalau misalkan kan di Palembang kan sering nih kayak misalkan ada festival food di parkiran mall atau mungkin di parkiran di mana atau mungkin di pemukiman ramai mana, pernah juga kepingin ikut Sela? Mungkin kalau ada tawaran mau Kak ikut. Oh mau. Untuk Iya. saat ini belum? Belum ada kalau sekarang. Oke, sebenarnya bisa menjadi ini juga loh, bisa menjadi kayak nambah exposure juga, jadi biar orang makin banyak tahu kan. Oke, tapi untuk saat ini lebih relevan penjualannya ke online atau offline sekarang? Online Kak. Online Iya. ya. Oke, dari yang mesen-mesen buat ultah tadi ya. Benar. Nah, tapi untuk saat ini kebanyakan yang ultah. Ultah, anniversary biasanya Kak. Terus juga buat kasih hampers kayak itu Kak. Ya biasanya itu sih Kak. Oke, jadi kalau misalkan setiap hari itu ada yang ready gitu ya, Iya. ada yang ready. Terus juga kalau misalkan permintaannya banyak berarti sistem PO dulu. Kalau banyak mungkin ordernya bisa lebih pagi gitu Kak. Oh, lebih pagi. Iya. Misalnya mau ordernya 20 loyang kayak gitu Kak ya. Mungkin siang sore udah ready gitu. Oh, berarti bisa di hari H bisa. Hari H bisa. Iya, benar, bisa. Tapi harus pagi ya. Pagi karena misalkan order sore
misalkan mau 1 jam 2 jam mungkin nggak kekejar ya. Iya, kecuali kalau cuma 1 atau 2 itu bisa. 1 atau 2 bisa. Oke, jadi teman-teman atau sobat budaya yang pengen order bisa nih. Soalnya ada juga yang ready kan? Iya, ready terus Kak setiap Oke, hari. baik. Kita juga boleh langsung buka line telepon yang pengen tanya-tanya langsung dengan owner kita Sheila dari owner nasi Briani Mandi dan juga puding Palembang di 0897 7884 untuk WhatsApp, atau juga bisa telepon di 0711 351 656 yang pengen tanya-tanya terkait yang kita bahas hari ini. Mungkin mau tanya mengenai lokasi, mau tanya mengenai harga gitu ya. Atau mungkin ada apa aja nih selain nasi biryani sama puding yang ada di toko ya. Oke, kita bahas tadi mengenai harga. Jadi kalau harganya ini dimulai dari berapa? Kalau nasi ada 3 ukuran Kak. 3 ukuran. Ya, ada yang untuk makan 1 porsi itu dari 35.000. 35.000. Iya. Berapa porsi? Itu 1 porsi Kak. 1 porsi. Terus kalau tampahan ada yang kecil sama ada yang besar. Kalau yang kecil itu 3 porsi 160 ribuan. Kalau yang besar dari 525. 525. Iya. Itu apa aja yang ada di dalamnya kayak topping-toppingnya gitu. Yang 35 tadi. Oh, 35. Kalau 35 porsian itu ada nasinya, lauknya, terus sambal nanas, terus acar, ada emping juga Kak, kita pakai emping. Oke. Terus lalap. Udah. Lalapan juga. Iya. Oke. Terus yang nampan seperti yang kita lihat yang dibawa saat ini di studio, ini sangat menggugah selera sekali ya. Baru dilihat aja udah kayak bikin kita lapar gitu, lapar mata, lapar perut ya. Soalnya kalau nasi biryani ini kan orang kan ini kayak jarang-jarang gitu makannya. Iya. Jadi kalau misalkan ada di depan mata tuh kayak gitu ya. Tapi untuk saat ini nasi biryani ini lakunya setiap hari gitu sih Ya, lah setiap ya. hari Kak kalau sekarang. Alhamdulillah juga. Oke, terus juga banyak juga yang order tentunya ya. Nah, itu kalau untuk puding kira-kira gimana nih? Masih sejalan juga dengan nasi biryani ya? Masih. Oke. Nah, tapi untuk permintaannya berimbang tadi. Ya, berimbang. Berimbang. Nah, kalau untuk puding ini sendiri kan banyak nih varian ya. Varian kalau nasi biryani kan tidak terlalu banyak varian. Mungkin toppingnya aja yang berbeda. Nah, kalau untuk puding kan banyak nih, ada yang rasa ini, rasa itu, rasa ini, rasa itu. Nah, yang paling banyak diminta atau mungkin paling best seller lah yang mana? Kalau paling best seller itu rasa mangga sama coklat Kak. Mangga sama coklat. Iya. Paling best seller banget mangga. Oh, mangga. Iya, karena seger kan Kak kalau Seger, jeruk juga ya. Jadi ini dimulai dari harga berapa kalau puding? Kalau puding yang kapan itu 5 ribuan Kak. Tapi kalau yang loyangan itu 100 ribuan. 100 ribuan. Oke, pokoknya harga segitu sangat worth it, tidak akan kecewa gitu ya. Begitu juga dengan nasi biryani mandinya juga. Jadi dengan harga segitu worth it, akan mendapatkan kualitas. Pokoknya puas lah ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, jadi ini untuk saat ini kira-kira dari Sheila sendiri ada menu-menu lain yang mau ditambah gitu, gebrakan lagi untuk rencana? Kalau menu Atau masih stay di sini? kalau nasi biryani banyak Kak menunya sebenarnya. Tergantung permintaan kadang. Oh, tergantung by custom juga ya? Kalau menu lain banyak, ada kayak rendang, terus lagi kepala kambing, terus lagi bebek kayak gitu kan. Ya, kadang tergantung dari permintaan juga. Oke, tergantung dari PO-nya juga Iya. ya. Oke, baik. Nah, kita ke ini ya, paling kita ke fase kali ya. Setiap usaha tentunya Sheila kita pasti setuju, tidak ada yang namanya berjalan dengan mulus lancar terus. Pasti yang ada namanya fase pasang surut. Nah, kalau menurut Sheila sendiri, tantangan terbesar nih bagi Sheila pribadi terhadap usaha nasi biryani ini apa nih Sheila? Tantangannya ini sih Kak, berusaha menjaga kualitasnya sih Kak. Kualitas, oke. Takut banget kadang kan kalau nasi itu kan kadang saya kasih ke tim Kak yang masak kan. Kadang saya tuh kira-kira sama nggak ya kayak gitu. Terus kalau bisa jangan sampai ada komplain dari customer kayak gitu. Itu sih Kak rintangannya sih. Iya, lebih menjaga kualitas konsisten ya. Karena juga Mempertahankan konsistennya itu Kak. sangat susah untuk stabil juga. Oke. Nah, tapi kalau misalkan pernah Sheila berada di fase misalkan sudah banyak kan bikin kan, kata Sheila tadi kan selalu ready. Pernah juga kayak misalkan nggak habis, kita pernah juga. Kalau nggak habis itu bisa disimpan Kak kalau puding. Oh, bisa disimpan. Iya. Oh ya, puding masih oke ya. Kalau nasi?
Kalau nasi sama Kak, bisa disimpan juga. Bisa disimpan juga. Tapi lihat juga sih Kak, karena kan saya tuh kalau misalnya udah habis nih langsung bikin, tapi nggak yang banyak itu Kak bikinnya. Jadi Dikira-kira aja ya. Jadi saya minta kalau pesanan nasi itu banyak baru bikin banyak kayak gitu sih Kak. Oke. Tapi nasi biryani ini bertahannya berapa lama sih misalkan dari bertahannya gitu? Kalau nasi biryani kalau udah siap sudah disiapin gitu Kak, mungkin sekitar 10 jam Kak tahannya. 10 jam. Soalnya orang pasti bakal ready to eat ya. Pasti langsung dimakan juga. Oke. Makanya saya siapin yang tadi Kak, yang frozen tadi. Oh iya. Jadi kalau misalnya kan orang tuh biasanya nanya dulu Kak, Mbak bisa nggak kalau dibawa perjalanan berapa jam? Nah kalau misalnya nggak bisa ya saya tawarin yang frozen gitu. Oke, jadi ada alternatif juga ya. Gitu. Oke, pokoknya jangan khawatir lah. Pokoknya kalau misalkan membeli nasi biryani mandi ini pasti akan dalam keadaan fresh terus ya. Benar. Fresh dan juga pokoknya ready to eat. Sangat recommended sekali untuk teman-teman yang mungkin belum pernah makan nasi biryani. Ini salah satu merek yang sangat direkomendasikan sekali ya. Boleh 3516656 dan juga 089778884884 kalau misalkan mau tanya-tanya lagi. Tapi untuk saat ini kita break dulu ya. Kita dengarkan satu lagu. Setelah itu kita bakal kembali lagi masih bersama dengan Sheila Mita, owner dari Nasi Biryani Mandi dan juga Puding Palembang. Terbang kumbang main di taman cinta, warna-warni bungo-bungonyo. Sano sini adekku kenang, tak terperi kasih dan sayang. Laju perahu ke tujuh hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang demi adik kakak nyebrang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak. Aduh rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu. Naik ketek ke tanggo panjang, singgo kato adik tersayang. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Laju perahu ke tujuh hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang demi adik kakak nyebrang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak. Ado rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu. Naik ketek ke tanggo panjang,
sayang. Ay 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 sayang. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Ay 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 salam. Ay 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 Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan masih berrewang cek pilih kembali tentunya. Dan juga masih bersama dengan Syalamita, owner dari Briani Mandi dan Puding Palembang. Kita sapa lagi. Masih aman ya? Aman, Kak. Aman terkendali. Oke, kalau tadi sudah banyak kita bahas mengenai topik menu combo Briani Puding, strategi meningkatkan nilai order bersama dengan Syalamita. Nah, ini sudah banyak sekali dibawa nih beberapa produk sampelnya langsung dari Briani Mandi dan juga Puding Palembang. Boleh kita lihat satu-satu apa ajakah ini? Ini Oke, kalau silakan yang cup Syala. ini Kak, puding karamel. Oke. Puding karamel. Boleh diangkat liatin ke kamera. Ini. Ha-ha. Ini puding karamel. Puding karamel. Itu harganya berapa? Ini 15.000 Kak. 15.000. Oke. Ini nanti dikasih topping kayak biskuit regal itu Kak. Ha-ha. Oke, terus yang ini puding cup. Puding Ya, cup. ini biasanya buat acara Kak. Nah, ini 5.000 per piece. 5.000. Iya. Oke. Terus, nah yang ini puding tart. Puding tart. Ya, ini, Itu yang varian apa? Jeruk ya? Ini rasa mangga Kak. Oh, mangga. Ini yang best seller. Oh, best seller Iya. yang paling banyak digemari ya. Ini pakai hiasan bunga Kak. Bunganya ini dari puding juga. Oke. Ini Oh, bunganya puding. iya dari puding. Bisa Kak. dimakan? Bisa. Wow, mantap dong. Ini 155 kalau yang ini, Kak. 155. Ini udah sama box Mika ini Kak. Oke. Kalau yang ini pudingnya full bunga Kak. Oh, full bunga. Iya. Itu bisa dimakan semua? Bisa Kak. Ini biasanya Oke. buat hampers. Hampers. Iya. Itu harganya? Ini 185. 185. Tapi Oke. ada yang biasa juga Kak pakai Mika biasa itu 100 ribuan. Oke. Kalau ini nasi biryani. Nasi biryani. Ya ini yang tampahan Kak. Tampahan. Ini yang paling gongnya Ya ya. ini paling gong. Oke. Itu nasi biryani ini berapa nih harganya? Kalau yang ini 4 porsi 210 Kak. Oh, itu untuk 4 orang. Iya, 4 orang. porsi 210.
10, Iya, 210. Berarti ada yang lebih gede lagi. Ada Kak yang Ada yang lebih besar gede lagi. Terus juga kalau misalkan apa namanya tadi pakai topping kambing ya? Iya. Itu beda lagi. Beda lagi, Kak. Mulai dari berapa kalau kambing? Kalau kambing 3 porsinya 195 Kak. 195. Oke, kalau yang tanpa paling gede itu biasanya berapa porsi? 16 porsi Kak. Oh, 16 porsi. Iya. Berapa tuh? Aduh, berapa Sekitar ya? berapa? Kayaknya 1 jutaan Kak. 1 jutaan. Wow, mantap. Oke. Jadi ini bisa dilihat nih untuk teman-teman juga, untuk sobat budaya yang saat ini juga lagi monitor kita di live streaming YouTube di Perempat RRI Palembang. Ini produk-produk yang dibawa ini bukan kaleng-kaleng semua. Ada harga, ada kualitas juga tentunya. Dan ini yang membuat nasi biryani beda dari yang lain ya. Oke, nasi biryani mandi. Nah, ngomong-ngomong berbeda dari yang lain, dari brand-brand lain, yang membedakan nasi biryani mandi Palembang ini dengan nasi biryani kebanyakan di luar sana tuh apa nih, Sheila? Kalau biryani ini yang saya bikin ini mungkin bumbunya juga beda ya Kak ya. Terus biasanya yang lain tuh jual juga Kak per tampah, tapi yang saya ini bisa dihias Kak. Oh, bisa dihias. Iya, bisa request. Jadi mau bentuk apa iya, gitu? Misalnya pakai tulisan. Nah, kadang kalau di tempat lain tuh belum bisa Kak. Oke, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Benar. Oke, nah kalau untuk permintaan saat ini, menurut Sheila yang paling banyak itu untuk nasi biryani ini yang topping ayam, daging, atau kambing atau apa nih yang paling banyak? Paling banyak ayam Kak. Ayam ya untuk saat ini. Iya, ayam bakar itu best seller. Best seller. Iya. Tapi kalau kambing ada juga yang Kalau pesan. kambing, iya banyak juga sih Kak. Tapi yang paling banyak itu ayam. Jadi mereka ini juga bisa bisa apa namanya custom tingkat kepedasannya juga ya? Bisa. Oke. Nanti biasanya kalau itu request Kak. Request Mbak ayamnya bisa nggak dipedesin lagi kayak gitu. Jadi memang Pokoknya sesuai permintaan sih. sesuai permintaan. Nah, kalau menurut Sheila sendiri yang paling banyak dibeli ini kan tadi kan Sheila juga sempat singgung nih 3 porsi, 4 porsi, berapa porsi? Yang paling banyak ini berapa porsi nih? Tanpa yang berapa? 4 porsi Kak kalau yang ayam. Karena kelihatannya ayamnya kan utuh Kak. Oh iya, ayamnya utuh jadi kelihatannya mewah, banyak kayak gitu Kak. Oke. Nah, kalau lauknya gini ya, lauknya menurut Sheila lauk yang sejenis apa sih yang bisa di-combine gitu sama nasi biryani selain ayam, daging dan juga yang lain-lain? Malbi sih Kak. Malbi enak loh Kak. Kalau ikan? Kalau ikan kurang kayaknya Kak ikan. Oh ya malbi ya. Iya, malbi. Terus juga kalau misalnya mau pedas ya rendang kayak gitu Kak. Rendang juga recommended juga untuk di-combine dengan nasi tapi biryani. kalau ya. mau yang pedas ya. Oke, jadi banyak nih sebenarnya kalau misalkan kita mau ulik-ulik lagi ya, nasi biryani ini dimakan padu-padakan dengan apapun tetap enak. Iya. Oke. Nah, kalau makanan Palembang kayak pempek-pempekan gitu jual juga nggak? Jual tapi PO Kak salah. Oh, PO, tak Sheila yang bikin. Bantu mama juga masih. Oh, bantu mama juga. Oke, ya ini biar menjadi kayak identitas gitu ya. Jadi ada menu Palembangnya juga. Tapi bisa bikinnya mama ya? Bisa. Tapi pernah juga orderan pempek? Pernah Kak. Oh, pernah juga. Yang tampahan gitu Kak. Tampahan. Oke. Nah, kalau untuk kayak misalkan orderan kayak box-box gitu, kotak-kotakan gitu sering juga? Sering Kak. Oh, sering. Biasanya itu buat perusahaan. Iya, Kak. kegiatan, benar. acara-acara gitu. Oh, jadi pernah juga ya? Karena untuk usaha makanan ini sebenarnya nggak harus terfokus dengan satu. Jadi kalau misalkan peluangnya ada, opportunity-nya ada yang lain-lain juga yang masih bisa kita garap, kenapa enggak ya? Oke. Tapi nasi biryani ini yang untuk yang porsian satuan gitu kotakan sering juga ya? Sering Kak itu. Soalnya bisa beli di tempat juga kan. Nah, jadi banyak yang beli satuan juga. Ini kayaknya Kak Billy bakal ini deh. Misalkan lewat sana insya Allah lah ya. Kalau misalkan lagi pengen nanti di spill aja detail alamatnya ya. Atau boleh sekarang deh. Alamatnya di Jalan Inspektur Marzuki, sebelum Simpang Waitam, sebelah SD 25 Kak. Ya, sebelah SD 25 Simpang Waitam berarti yang di MM itu ya? Iya benar. Nah sebelumnya Kak. Oh sebelum kesini lagi. Iya. Berarti tempat Kak Billy lewat setiap hari sebenarnya ya. Memang kurang apa kayak nggak sadar aja tempatnya di situ. Oh di situ berarti. Iya di situ Kak. Berarti tinggal lirik kiri kanan ketemu ya? Ya kelihatan Kak.
Oke, nah jadi buat yang penasaran boleh langsung melipir ke sana langsung. Apalagi yang di daerah pertengahan kota sangat mudah sekali dijangkau untuk yang mau merasakan nasi biryani mandi Palembang ya. Boleh kita undang kembali di 351656 yang mau berinteraksi dengan kita juga boleh di 0897 7884 884. Nah, oke. Jadi menurut Sheila sendiri lagi nih, paketan dari biryani sendiri yang paling banyak tadi di 4 porsi ya. Iya. 4 porsi yang paling banyak di custom atau mungkin di order oleh teman-teman yang lain yang pencinta nasi biryani sendiri. Tapi kalau yang order dalam jangka banyak seperti yang tadi itu ada juga nggak? Yang berapa tadi porsi? Yang paling besar? 16 ya? Ya, 16. 16 ada juga kah? Ada Kak, biasanya yang 10 biasanya. 10 atau 12 karena itu kan ayamnya bisa utuh Kak. Jadi kalau 12 porsi itu ayamnya 3 utuh. Oke. Jadi memang ada tupoksi-tupoksinya sendiri ya. Kalau perusahaan dia lebih ke paket yang besar-besar gitu ya, paket yang ramai sekali, yang untuk orang-orang banyak. Tapi kalau misalkan yang pengen memang pencinta nasi biryani, walaupun porsi sendiri pasti mereka akan tetap beli ya. Oke. Nah kita ke apa namanya? Kolaborasi gitu. Pernah kolaborasi juga kah dengan food vlogger yang ada di Palembang atau selebgram atau siapa gitu? Untuk menaikkan endorse Kak. Endorse. Iya, endorse. Pernah endorse siapa kemarin? Ada endorse Kak Ube, Absenso. Terus Kak Yowan, terus Promo Palembang. Promo Palembang. Ya, Rame itu. Banyak Kak kemarin. Banyak. Ya. Nah, itu setelah berkolaborasi dengan para food vlogger yang terkenal juga di Kota Palembang, bagaimana nih respon ataupun penjualan dari nasi biryani? Meningkatkah? Meningkat Kak. Berarti ada ininya ya. Feedbacknya sangat bagus. Benar. Jadi dengan orang yang belum tahu, dengan di apa namanya di expose lagi sama para food vlogger ini, jadi mereka jadi banyak tahu gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini Sheila ada rencana lagi kah mungkin mau buka cabang gitu? Insya Allah Kak. Insya Allah ya. Insya Allah. Semoga aja buka cabang 2, 3, 4 kan. Amin. Amin. Oke, potensi-potensi yang tempat-tempat potensi ya kayak Pelaju gitu ya. Insya Allah Kak. Kalangan mahasiswa gitu ya. Oke, apalagi menurut Sheila tadi anak-anak muda sangat gemar sekali nasi biryani. Oke, karena mereka kayaknya bukan hanya untuk ini ya, bukan hanya untuk mereka terus ini kayak misal kayak Kak Pilis juga sering lihat kayak bridal shower juga ada gitu ya. Benar. Jadi nggak harus acara apapun gitu. Bridal shower terus juga kadang cuma untuk kumpul-kumpul keluarga aja Kak, itu pesannya nasi biryani. Iya, oke, karena memang mereka menganggap nasi biryani ini sekeren itu ya, semewah itu untuk ada di dokumentasi mereka nanti. Benar. Jadi untuk yang apa namanya memang penggiat nasi biryani ini kayak merasa wah gitu ya. Dengan hal-hal tersebut dinormalisasi dengan baik oleh teman-teman pencinta kuliner tentunya. Oke, baik. Nah, Sheila boleh dong kasih tipsnya untuk para pendengar kita atau mungkin para pemirsa kita di YouTube juga yang saat ini memang mereka ini sebenarnya punya potensi untuk berwirausaha, tapi masih bingung memilih produk apa, terus juga cara memulainya gimana, boleh nggak Sheila? Boleh Kak. Jadi sebenarnya kalau mau usaha itu Kak harus berani dulu Kak. Terus mau produknya apa kalau kita nggak berani ngambil langkah ya percuma sih Kak. Iya betul. Terus juga apalagi sekarang kan banyak platform yang gratis Kak buat promosi. Nah jadi harus berani dulu kita cari produknya apa gitu, baru kita promosiin lewat IG, TikTok. Kalau produk kita bagus, cantik, menarik, pasti orang beli Kak. Nah orang beli, orang cicip misalnya sesuai di lidah ya orang balik lagi. Oke, benar-benar. Jadi memang harus konsisten dengan rasa dari awal. Terus juga kalau misalkan belum ngerasa diterima ataupun direspon dengan baik, ya inovasi lagi terus ya. Inovasi lagi. Soalnya kalau misalkan mengamati, tiru juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tetap akhirnya dimodifikasi. Jangan terlalu menjiplak ya. Karena memang setiap harus usaha karakter. Iya benar. Harus punya karakter sama ciri khas ya. Benar. Oke. Nah kalau menurut saya sendiri nasi biryani ini kalau misalkan dipadu-padakan sama keju
Cocok nggak sih? Kalau Cheese keju gitu. kayaknya rasanya nggak dapet deh kak, Keju, karena dia lebih keju berempah bakar itu gitu. kak. Oh iya Kak, iya. mungkin kalau di toppingnya oke kak. Hmm. Ya kayak misalnya ayamnya dikasih keju mozzarella mungkin ya, Iya, di torch gitu, uh. oke mungkin. Tapi itu penikmat keju biasanya. Penikmat Kak. keju. Iya. Ya, sekarang kan keju kan kayak modern banget gitu ya. Benar-benar. Apa sih ya, dimsum ya, dimsum. Nah, Iya, dimsum itu kan dimsum mentai keju itu kayak. kan biasanya kan juga kayak dibakar gitu juga kan. Nah, itu memang Mungkin kalau ada yang permintaan mungkin bisa kak bisa dibikinin. Iya. bisa aja Iya. sebenarnya ya, nggak ada yang nggak bisa. Nah, tergantung dari Iya, konsumen itu benar. sendiri. Karena sekarang makanan aneh-aneh itu kan bermunculan, bukan aneh sih, kayak kita aja mungkin yang baru tahu ya. Yang seperti itu biasanya yang paling banyak digemari anak-anak Gen Z saat Iya, ini. benar. Puding juga kak ada yang request fla-nya itu fla keju kak. Iya ada. Oke, jadi kan kita kan nggak bisa ini ya, kayak nggak bisa. Ya udah deh, buat aja, namanya Iya, juga orderan. Oke, jadi gimana kemarin waktu bikin fla keju tuh? Ya dibikin kak. Terus fla-nya yang biasa, fla vanilla itu kita tambahin keju. Jadi dia lebih kental kak fla-nya. Terus dia lebih ngeju juga. Lebih ngeju, ngejunya ngeju banget ya. Ngeju banget. Oke. Iya, karena kan permintaan konsumen ini kan kadang-kadang di luar prediksi BMKG Iya, juga ya, di benar. luar Nurul juga. Karena apa namanya, orang tuh punya kayak beda-beda selera gitu ya. Tapi tetap kita sebagai pengusaha, penjual ya harus tetap memberikan yang terbaik Iya, gitu. benar. Walaupun kita belum pernah sebelumnya ya. Oke, tapi pernah nggak Sheila ngerasa, ada juga Sheila enggak gini. Maksudnya Sheila pernah merasa dikomplain konsumen kah? Pernah? Kalau komplain pernah kak. Pernah. Itu pada saat apa? Misalnya nasi yang dia terima tuh katanya nggak fresh kak. Itu langsung kami ganti kak. Langsung Kami diganti. ganti iya. Misalnya mbak kok nasinya beda itu katanya kalau sebelumnya tuh lebih enak misalnya kayak gitu kan. Ya udah mbak kita ganti langsung yang baru. Tapi kami minta maaf dulu kak sebelumnya kan. Oke. Langsung kami ganti yang baru tapi dengan catatan nasinya tadi masih 80% kayak gitu. Masih oke juga Iya. sebenarnya untuk dimakan ya, tapi memang pasti diterimanya kurang fresh Iya, aja. misalnya kayak gitu langsung kami ganti. Itu kira-kira apa sih lah yang kayak mempengaruhi hal seperti itu? Mungkin kan nasinya di wrap kak, di wrapping mungkin dalam keadaan panas itu embunnya itu turun kak. oh, Mungkin iya, nasinya iya, agak iya. banyak misalnya jadinya kan kayak itu. Heeh. Ya langsung diganti. Oh, itu salah satu pemicunya juga. Oke, tapi tetap gercep ya. Iya langsung. Tetap gercep karena itu juga di luar prediksi Iya, juga benar. sebenarnya, bukan mau kita ya. Ya kita maunya tentunya tetap optimal Iya, benar, apapun Kak. yang kita jual ke konsumen kita. Oke, berarti nanggapin komplain juga bisa juga ya, Iya, bisa bisa, juga disiasati dengan baik juga. Nah, kalau cara Sheila nge-treat atau memperlakukan konsumen Sheila nih supaya terus akan menjadi konsumen Sheila nih, apa nih Sheila yang dilakukan? Biasanya Sheila tawarin kak, tawarin misalnya yang udah pernah beli, saya tanya kak gimana rasanya, Oke, kayak gitu, ya. apa ada yang kurang, gitu. Rata-rata biasanya bilang enak kak, kayak gitu misalnya. Cuma misalnya ayam bakarnya mungkin bisa lebih pedas kak, gitu. Oh ya bisa kak, nanti next order bisa di request kok, kayak gitu kak. Oke, jadi memang ada cara-cara tersendiri gitu ya, pendekatan kita terhadap konsumen juga. Iya. Karena konsumen itu predikatnya jangan hanya menjadi konsumen tapi menjadi pelanggan setia ya. Benar. Kalau misalkan udah jadi pelanggan setia, anggaplah dia setiap minggu lah order gitu Iya, ya. benar. Nah, itu kan juga sudah menjadi ini kita juga konsumen tetap gitu ya. Oke. Nah, jadi apa lagi yang mau Kak Billy tanya ya? Sudah banyak nih sepertinya. Oke. Nah, kalau misalkan ini hari-hari kali ya, hari-hari tertentu yang manakah yang paling ramai orang beli? Kalau paling rame banget gitu kayak itu pas puasa. Momen-momennya ya? Iya, itu puasa tim Sheila tuh sampai begadang kak. Sampai tembus berapa orderan kemarin? Paling banyak gitu. Kemarin sehari itu kalau nasi mungkin di 50-60 tampah kak. 50 pack gitu. Iya, tampahan kak. Oh, tampahan. Iya. Mantap. Nah yang susahnya itu harus ready jamnya tuh sama kak. Nah kalau puding itu lebih banyak lagi kak. Puding lebih banyak Iya, lagi. karena kan ya kalau buka puasa kan pengen yang seger-seger kak. Nah, itu banyak banget kalau puding. Mungkin ratusan lebih kak Sheila.
Itu dibantu juga Kak? Iya, sama tim juga Kak itu. Sama tim. Jadi kalau misalkan puasa gitu atau mau momen lebaran gitu, berapa nih? Itu kalau berapa? pas kalau pas lebaran Hamin 3 lebaran itu Kak banyak banget. Hampers puding, hampers nasi itu kadang tim Sela stok nih Kak ya, misalnya 30 loyang. Itu lebihan udah Kak, udah lebih di luar dari orderan. Oke. Langsung habis, di pagi tuh stok lagi, habis, stok lagi, habis, pokoknya stok habis terus. Oke, jadi memang serame itu Iya, ya. selama itu karena kan sekarang ada toko offline-nya Kak. Nah, jadi mereka tuh WA kan adminnya lama Kak balas. Iya. Jadi kan tenggelam chatnya, aduh udah dah langsung ke toko mungkin. Jadi nunggu di toko Kak. Gerem gitu ya. Iya, jadi Kak ada nggak Kak yang ready tadi WA belum dibalas, padahal dibalas tapi kan banyak Kak yang dibalas gitu. Karena satu persatu kan susah juga Iya, mau dibalas. kadang udah jam tutup Kak malam, nggak apa-apa Kak aku tunggu, ready-nya berapa jam lagi, tunggu Kak dia, nunggu sampai. Se-effort itu Iya, ya. se-effort itu. Oke. yang penting tuh stoknya ada Kak itu, dan mereka juga mau nunggu kan. Oke, jadi ini Sela memang betul-betul harus dipertahankan Sela karena nggak mudah nih mendapatkan kepercayaan seperti Iya, itu ya. Karena ini memang sudah jalan yang Sela pilih. Sepertinya Sela juga sangat konsisten sekali dan juga sangat menjiwai sekali di bidang ini. Dan ini kayaknya bakal menjadi usaha Sela ya, untuk seterusnya nanti ya. Amin. Oke, siapa tahu juga nanti bisa diturunkan juga ke yang lain, ada juga regenerasi ya pokoknya. Oke, jadi Sela memang ini sudah menganggap usaha ini sudah jadi separuh hidup Sela lah ya. Iya, benar Kak. Oke, karena pada dasarnya memang enak kita mempunyai usaha sendiri. Bukan berarti untuk kita tanpa mengecilkan yang lain, kita melihat para karyawan-karyawan enggak. Tapi tetap kalau misalkan kita punya usaha sendiri ya kita kan semuanya yang memanajemeni. Iya, benar. Kita yang mengatur waktu, kita mau libur kapan terserah gitu kan. Oke, karena ya kita sendiri yang handle. Iya, benar. Nggak ada. Jadi bosnya kita, karyawannya kita, yang produksi kita. Nah, itu kan pekerjaan yang paling diidamkan oleh semua orang. Tidak Apalagi kalau tertekan orderan juga. banyak itu kan Kak harus turun langsung, harus bantu packing, bantu masak, belum lagi balas chat, itu benar-benar harus turun semua Kak. Oke, nah ini kalau misalkan karyawan banyak gitu, jadi Sela ini gimana nih cara Sela ke karyawan? Mereka kayak diajarin gitu atau gimana sih Sela? Iya, saya ajarin Kak. Saya ajarin. Basic-basicnya aja iya, ya? benar. Kalau misalnya masak puding kayak gimana, terus nasinya gimana. Kalau udah jam-jam orang ambil orderan, langsung disiapin kayak gitu Kak. Iya gitu kan, soalnya kan nggak mudah kan, Iya, yang benar. seperti itu juga. Tapi basicnya tetap saya ajarin. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke bumbu-bumbu, Iya. jadi tetap dikontrol terus Iya. ya, biar rasanya tetap sama gitu. Terus kalau ada request yang nggak biasa, saya lah yang turun Kak. Tetap Sela. Iya. Oke, betul karena nggak boleh dilepas juga ya. benar. Karena istilah orang dulu tuh beda tangan beda rasa Iya, gitu. benar. Jadi walaupun sedikit sentuhan dari Sela pasti akan mempengaruhi cita rasa dari produk tersebut. Oke, baik, luar biasa nih, sangat menginspiratif. Masih muda sudah mempunyai usaha seperti ini. Berangkat dari background pendidikan tadi ya. Dari SMA memang sudah backgroundnya tata boga ya. Tata boga. Tata boga. Terus produk yang pertama kali dibikin puding ya? Pertama kali bikin pas sekolah itu Kak jual kue cubit. Kue cubit. Oke. Yang order teman-teman. Oh jadi dari sekolah memang lah Iya, jualan. memang SMK 6 itu kan Kak Tata Boga itu mendukung banget kan Kak kalau siswa-siswinya itu jualan Kak. Jadi ya udah biasa Kak dari dulu kayak gitu. Memang di situ tuh ditempa untuk menjadi seorang pengusaha ya gitu ya, pengusaha makanan lebih tepatnya. Oke. Dan salah satunya di depan kita sudah jadi banget ini. Ini sudah Kak Billy bilang sudah pro, ini profesional karena susah membangun brand seperti ini dan juga exposure seperti ini juga dengan banyak pelanggan juga yang didapatkan, ada terus orderan setiap hari. Itu tantangan yang sangat sulit sekali hingga bisa sampai ke titik ini tentunya. Jadi kami doakan Sela mudah-mudahan usahanya akan terus lancar dan juga makin berkembang tentunya ya. Mudah-mudahan juga nasi biryani Palembang ini sendiri juga makin digemari oleh banyak orang tentunya, termasuk juga untuk pengusaha-pengusaha lain juga ya.
Oke, tapi kalau misalkan ingat nasi biryani mandi dan juga puding Palembang. Punya Sela tetap ya. Oke, dengan harga yang worth it, kualitas yang oke, pokoknya tidak akan mengecewakan. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, baik. Sela, Mita, terima kasih ya untuk kesempatannya hari ini, luar biasa sekali, Terima kasih, sangat Kak. inspiratif dan juga mengedukasi sekali untuk para pendengar kita tentunya. Pokoknya jangan stuck di situ saja. Kalau misalkan punya potensi, punya kesempatan untuk membuka sebuah usaha, monggo gitu ya, silakan dijalankan. Yang terpenting sesuai dengan passion, kuasai juga apa yang kita jual, terus juga tahu market kita juga siapa. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Seperti salah satu narasumber yang kita undang hari ini ada Syalemita dari owner Nasi Biryani Mandi Palembang dan juga Puding Palembang. Oke, Sela, mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih kebersamaannya hari ini, kesediaannya hari ini. Mudah-mudahan makin sukses, nasi biryaninya makin berkembang dan makin banyak yang suka serta orderannya makin berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kebersamaan kita di teras UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo galea, kita lang kota bang kami, kota nan anggon, cindungan bersih, lubuk linggau kota madani, sungai kelingi, ayo ajene, banyak wang kami nyabon gohane, ayo kehika. Tapan kami, lubuk linggau sebiduk semare. Lubuk linggau ada bukit sula, taman kurma assalam waterfall. Ayo terjun temam, sandungan terjun tali, ke museum Sukos Garuda. Lubuk linggau sebiduk semare, ujang kurap cerita rakyata, dayang torek isoah, ulah libota panah, lubuk linggau kota tercinta. Tanan anggon, cindungan bersih, lubuk linggau kota madani, sungai kelingi, ayo ajene, banyak wang kami nyabon gohane, ayo kehika, kotapan kami, lubuk linggau sebiduk semare. Lubuk linggau ada bukit sula, taman kurma assalam waterfall. Ayo terjun temam, sandungan terjun tali, ke museum Sukos Garuda. Lubuk linggau sebiduk semare, ujang kurap cerita rakyata, dayang torek isoah, ulah libota panah, lubuk linggau kota tercinta. Ayo kita langelong, ayo kita berhame,
semare. Ayo kita langelong, ayo kita berhame, ayo kita ke Lubuk Linggau. Ayo kita langelong, ayo kita berhame, Lubuk Linggau sebiduk semare.